وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Ushul Ats-Tsalatsah, 3 pondasi penting dalam agama kita. Dan telah kita jelaskan tentang rukun Islam. Dan rukun Islam ada 5 perkara. Yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan telah kita jelaskan syahadat yang pertama, syahadat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu memiliki 2 rukun. Yang pertama an-nafyu, penolakan, itu diambil dari kata la ilaha. Kemudian yang kedua al-itsbat, penetapan, itu diambil dari kalimat illallah. Dan 2 ini an-nafyu wal itsbat itu nanti jadi kaidah penting dalam tarbiyah, dinamakan dengan at-tasfiyah dan tarbiyah. Anak-anak main di luar sana ya, anak-anak di luar. Ayo anak-anak mainnya di luar, anak-anak main di luar. Nah, jadi rukun la ilaha illallah itu ada 2. Yang pertama la ilaha, itu meniadakan semua sesembahan selain Allah Ta'ala. Kemudian illallah, setelah itu baru kita tetapkan bahwasanya Allah zat yang berhak untuk disembah. Dan dari kalimat ini nanti muncul metode pendidikan dinamakan dengan tasfiyah dan tarbiyah. Yaitu dalam mendidik itu yang pertama kali, tugas pertama kali itu mensucikan jiwa, tazkiyatun nufus. Kemudian yang kedua baru tarbiyah, baru mengisi ilmu agama. Sekarang kita akan masuk di poin yang kedua, syahadat yang kedua, syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala. Penulis mengatakan di dalam kitab halaman 118, wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Dalil syahadat anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul. Rasul di sini itu adalah Nabi Muhammad. Min anfusikum, dari diri kalian, dari kaummu, yaitu dari manusia. Azizun 'alaihi ma anittum, yang Nabi itu merasa berat terhadap apa-apa yang membuat berat umatnya. Harisun 'alaikum, sangat semangat untuk kebaikan kalian. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang yang beriman Nabi itu raufur rahim, sangat belas kasihan dan sangat penyayang. Jadi yang kita bahas di sini sekarang syahadat yang kedua. Syahadat dinamakan dengan syahadat risalah. Syahadat itu ada 2. Yang pertama dinamakan syahadat ilahiyah, syahadat peribadatan. Kemudian yang kedua syahadat risalah. Kalau risalah itu pengutusan. Jadi 2 kalimat syahadat itu, kalau yang pertama la ilaha illallah itu bicara tentang tujuan. Tujuan kita diciptakan. Kita diciptakan itu apa? Diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Berarti kita itu ada diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Sehingga kita itu tujuan kita apa? La ilaha illallah, tiada sesembahan yang berada disembah kecuali Allah Ta'ala. Jadi la ilaha illallah itu kayak tujuan kita. Sedangkan syahadat yang kedua, syahadat risalah wa anna Muhammadur Rasulullah, itu bicara tentang tata caranya.
Jadi ada tujuan kita apa? Kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Terus bagaimana tata cara kita ibadah? Tata cara kita mengejar tujuan kita, tata caranya dengan cara Muhammad Rasulullah, mengikuti Nabi Muhammad. Sehingga bagaimana kita bisa sampai kepada Allah Ta'ala, sampai kepada Allah dengan mengikuti Rasulullah SAW. Kenapa? Karena jalan menuju Allah itu sudah dibuka sama beliau. Kita tidak usah buka jalan yang baru, jalannya sudah ada. Tinggal kewajiban kita itu apa? Meniti jalannya itu. Kita itu meniti jalannya Rasul. Dan siapa yang tidak meniti jalannya Rasul pasti akan menyimpang. Dia itu tidak meniti jalannya Rasul pasti akan menyimpang. Kalau sudah menyimpang, maka nanti akan masuk neraka jahanam. Nanti setelah itu baru dia itu akan menyesal. Akhirnya orang-orang kalau masuk neraka jahanam, mereka itu menyesal. Kenapa dulu tidak mengikuti jalannya Nabi? Sampai Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran menggambarkan bagaimana penyesalan mereka. Wa yawma ya'uddu dhalimu ala yadayhi. Ingat di hari di mana orang-orang yang zalim itu mereka gigit jari mereka, menyesal mereka itu. Setelah itu mereka mengatakan yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Jika seandainya saya dulu ngikuti jalannya Rasul, yaitu saya itu meniti jalan yang sudah dibuka sama Rasul. Ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Jiwa, wahai jiwaku, jika seandainya dulu kamu tidak menjadikan si A dan si B sebagai panutan. Kenapa? Karena dia telah menyesatkan dari jalannya Rasul. Oleh karena itu, jalan keselamatan itu dengan cara kita itu meniti di atas jalannya Rasul. Maka itu jalannya Rasul ini akan menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Memang jalan yang dicari oleh manusia itu macam-macam, tapi semuanya buntu. Semuanya buntu. Hanya jalan yang dibuka sama Rasulullah itu yang bisa menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan kullu turuqi ilallahi masdudah. Semua jalan untuk sampai kepada Allah semuanya buntu. Semuanya tidak akan sampai tujuan, buntu semuanya itu. Illa ma fatahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali jalan yang sudah dibuka sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kalau kita mau ibadah itu, bagaimana kita mau ibadah? Dengan cara ngikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cara yang lain. Oleh karena itu kalau kita itu pengen sah ibadah kita itu diterima oleh Allah Ta'ala nanti di hari kiamat, syarat diterimanya itu dua. Syarat diterimanya amal soleh itu kan dua. Itu konsekuensi dari kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat. Yang pertama, kalau kita punya amal soleh itu pengen diterima oleh Allah Ta'ala di hari kiamat, maka syaratnya dua. Yang pertama itu harus ikhlas. Dan ikhlas itu konsekuensi dari la ilaha illallah. Kalau kita itu meyakini Allah sebagai satu-satunya sesembahan, maka jangan sampai kita beribadah tujuannya yang lain. Tujuannya karena urusan dunia, kita itu tujuannya itu karena yang lain, bukan karena Allah Ta'ala, maka tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Orang yang beribadah tujuannya bukan karena Allah Ta'ala, maka nggak akan diterima. Itu konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, syaratnya itu harus ittiba. Harus ittiba, mengikuti Rasulullah. Maka tidak bisa kita sampai kepada Allah dengan akal kita. Kita karang sendiri jalannya itu. Oh, caranya kayak gini, ibadahnya modelnya kayak gini, nggak bisa. Nggak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kalau kita sudah syahadat Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad itu utusan Allah, maka berarti cara kita beribadah kepada Allah harus mengikuti Rasulullah SAW. Kalau kita sudah punya dua ini, yang pertama kita itu ikhlas, kemudian yang kedua kita itu ittiba, maka pasti amal kita itu bermanfaat. Oleh karena itu kalau kita beramal itu jangan banyaknya. Jangan sampai kita beramal soleh itu patokannya apa? Yang penting banyaknya, bukan. Banyak, tapi kalau nggak ada yang diterima itu percuma. Maka konsep dalam beramal soleh itu yang penting terbaik. Mana yang terbaik, bukan yang paling banyak. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, supaya Allah menguji kalian dengan kehidupan dan kematian itu untuk mengetahui siapa yang ahsanu amala, terbaik amalannya. Nah, bukan yang aktsaru amala, yang terbanyak amalannya, bukan, tapi yang terbaik. Kata para ulama, yang terbaik amalannya itu apa? Akhlasuha wa aswabuha. Amal yang paling ikhlas dan amal yang paling ittiba. Maka amal yang paling ikhlas dan paling ittiba itu adalah amal yang terbaik. Oleh itu intinya Rasulullah SAW itu diutus, beliau itu sebagai perantara.
kepada Allah Ta'ala, maka siapa yang ingin sampai kepada Allah Ta'ala, maka Allah itu sudah menjadikan perantara. Perantaranya siapa? Rasul. Dinamakan dengan Rasulullah itu karena delegasi. Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada manusia tentang Allah Ta'ala. Maka itu Rasul, sehingga kita katakan anna Muhammad dan Rasulullah. Nabi Muhammad itu Rasul Allah Ta'ala. Rasul itu secara bahasa artinya delegasi. Itu beda nanti dengan Nabi. Kalau Rasul itu artinya itu delegasi. Saya mengutus seseorang untuk menyampaikan pesan saya, maka utusan saya itu namanya Rasul, delegasi, utusan. Sedangkan Nabi itu artinya secara bahasa itu pembawa kabar. Diambil dari kalimat naba, anin naba'il azim. Naba itu berita. Berarti Nabi itu apa? Dinamakan Nabi itu karena dia pembawa kabar. Dia itu kayak pos, pembawa kabar. Berarti kalau Rasul itu utusan, delegasi. Kalau Nabi itu pembawa kabar. Rasul, utusan Allah itu ada dua. Utusan Allah itu ada dua. Allah mengutus. Utusan itu ada dua macam. Ada dua yang diutus sama Allah Ta'ala itu. Jadi Rasul itu ada dua. Yang pertama Rasulul Malaki. Yang pertama Rasul Malaki. Kemudian yang kedua Rasul Insi. Rasul utusan Allah dari kalangan malaikat. Rasul dari kalangan malaikat, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu dinamakan Rasul, dinamakan Rasulullah, tapi Rasulullah dari kalangan malaikat. Kemudian yang kedua Rasul Insi, utusan Allah dari kalangan manusia. Yaitu siapa itu? Yaitu para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu dinamakan dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ada dua. Rasulullah malaikat Jibril, Rasulullah para nabi dan rasul. Semuanya itu utusan Allah Ta'ala. Cuma ini kalau malaikat Jibril itu utusan Allah dari kalangan malaikat. Kemudian kalau nabi dan rasul utusan Allah dari kalangan manusia. Maka Allah ketika ingin menyampaikan sesuatu kepada hambanya, Allah itu lewat perantara. Kenapa? Karena kemudian Allah Ta'ala, sehingga Allah tidak langsung turun menyampaikan, tetapi Allah itu menyampaikan dengan perantara. Dan perantaranya itu nanti ada dua. Allah itu menyampaikan sesuatu kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu dinamakan dengan Amin, ya, dinamakan dengan Ruhul Amin, Amin yang terpercaya, utusan yang terpercaya. Nanti malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad baru menyampaikan kepada para sahabat. Sahabat menyampaikan kepada para tabiin, tabiin kepada tabiut tabiin, sampai nanti kepada kita. Sehingga apa? Sehingga ilmu itu harus bersambung. Ilmu itu harus bersambung. Kita ngambilnya dari siapa ilmu itu? Ilmu itu harus bersambung. Maka itu intinya Rasul yang Allah kirim itu ada dua. Rasul dari kalangan malaikat, yaitu malaikat Jibril, dan Rasul dari kalangan manusia, yaitu Nabi Muhammad. Semua syariat Allah, perintah Allah dan larangan Allah itu tidak Allah sampaikan langsung. Tidak Allah sampaikan langsung, pasti dengan perantara. Kecuali sebuah syariat yang paling mulia bagi umat Islam. Hanya satu syariat. Hanya satu syariat di mana Allah ketika ingin menyampaikan itu tanpa perantara Rasulnya malaikat. Langsung Allah itu ingin bicara sama Rasulnya manusia. Itu cuma satu saja itu, yaitu sholat. Sholat ketika kisah Isra dan Mi'raj. Kisah Isra dan Mi'raj itu Allah ingin menyampaikan langsung kepada Rasulullah. Nabi Muhammad itu ingin disampaikan langsung tanpa perantara malaikat Jibril. Terus bagaimana caranya? Nabi Muhammad di Isra dan Mi'rajkan, sampai naik ke atas langit, sampai diajak diskusi langsung. Malaikat Jibril gak ikut. Yaitu ketika sampai di Sidratul Muntaha, sampai di Mustawa Asmau fi Sharifal Aqlam, kata Rasulullah, tingkatan sampai saya mendengar goresan pena. Kemudian naik lagi ke atas lagi, sudah dekat sekali sama Allah Ta'ala. Malaikat Jibril itu sudah gak ikut. Maka Nabi Muhammad langsung diskusi sama Allah Ta'ala. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ketika engkau Isra dan Mi'raj itu, engkau itu melihat Allah enggak? Maka Rasulullah mengatakan, nurun anna arah, yang saya lihat cahaya penutup wajah Allah Ta'ala, sehingga saya tidak bisa melihat wajahnya. Tetapi apa? Rasulullah langsung mendengar firman-Nya Allah tanpa perantara. Dan itu hanya sholat. Dan sholat pun di kejadian Isra dan Mi'raj itu hanya jumlahnya. Yang Allah wajibkan itu jumlahnya berapa? Itu doa itu. Dari 50, kemudian nanti Rasulullah turun, ditanya sama Nabi Musa, berapa yang Allah wajibkan? 50. Nabi Musa mengatakan, umatmu nggak akan mampu, coba minta keringan lagi sama Allah Ta'ala. Nabi Muhammad naik lagi, diringankan jadi 40.
nanti jadi 30, 20, 10 sampai jadi 5. Sehingga apa? Sehingga diskusi antara Nabi Muhammad dan malaikat dan Allah Ta'ala langsung itu hanya penetapan kewajiban sholat itu berapa kali. Sedangkan tata caranya sholat itu nanti ada sholat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Tata caranya sholatnya itu kayak apa? Bukan Allah yang menyampaikan, karena maha mulianya Allah Ta'ala. Sehingga masalah rincian-rincian seperti itu Allah tinggal ngutus malaikat Jibril. Akhirnya apa? Nanti ketika Nabi Muhammad sudah turun, sudah di dunia, maka setelah itu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Kemudian nanti sholat, Nabi Muhammad jadi makmum, malaikat Jibril jadi imam, Nabi Muhammad jadi makmum sholat. Setelah itu besoknya sholat lagi di akhir waktu. Kalau awalnya di awal waktu, hari pertama. Hari kedua malaikat Jibril turun di akhir waktu, Nabi Muhammad jadi makmumnya. Setelah itu Rasulullah malaikat Jibril mengatakan, baina kulli hadzainil waqtaini sholat. Wahai Muhammad, di antara 2 waktu yang saya ajarkan itu, itulah waktu sholat kalian. Tata caranya semuanya dari siapa? Dari malaikat Jibril yang mengajarkan. Yang mengajarkan malaikat Jibril. Dan Rasulullah itu ketika diajari sholat dengan malaikat Jibril itu pertama kali sholatnya itu sholat duhur. Sholat pertama kali itu sholat duhur. Maka itu sholat pertama kali itu duhur. Sholat pertama duhur. Terakhirnya sholat apa? Terakhirnya sholat isya. Isya itu sholat terakhir. Subuh, sholat subuh itu sholat terakhir. Jadi duhur, asar, maghrib, isya, subuh terakhir. Sedangkan sholatul wusta, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta, sholat terbaik. Sholat terbaik itu apa? Sholat asar. Sholat terbaik itu sholat asar. Jadi hanya sholat saja di mana syariat itu Allah turunkan langsung kepada Nabi Muhammad tanpa perantara malaikat Jibril. Itu hanya sholat. Sedangkan yang lain Allah itu ngutus malaikat Jibril. Semuanya nanti malaikat Jibril yang menyampaikan. Nah, malaikat Jibril ketika menyampaikan kepada Rasulullah itu metodenya macam-macam. Wahyu itu bisa dengan cara mimpi, lewat mimpi, atau dengan cara Rasulullah duduk kemudian turun wahyu didengarkan sebelahnya Rasulullah SAW, atau dengan cara malaikat Jibril langsung memasukkan wahyu ke dalam hatinya Rasulullah SAW. Macam-macam itu. Dan yang paling berat itu kalau wahyu itu langsung dimasukkan dalam hati beliau. Itu paling berat. Sampai Rasulullah SAW itu kalau sudah dapat wahyu itu sampai kemeringat kalau wahyunya seperti itu. Sampai Rasulullah SAW itu kalau sudah duduk mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril itu sampai terkadang kata para sahabat mengatakan beratnya luar biasa itu, berat badannya Rasulullah itu. Sampai ada seorang sahabat mengatakan kalau seandainya Rasulullah itu naik onta pun akan deprok itu karena nggak kuat ngangkat Rasulullah SAW. Bercucuran keringat kalau wahyunya itu dimasukkan langsung ke hati beliau. Tapi terkadang apa? Wahyunya itu dibisikkan sebelah Rasulullah SAW. Dan yang lainnya metodenya nanti banyak, metode wahyu itu banyak. Pernah Rasulullah SAW itu ketika di masjid sedang ngobrol dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah itu menundukkan kepala beliau. Semua para sahabat diam. Mesti Rasulullah dapat wahyu ini. Kalau Rasulullah itu tiba-tiba diam, dapat wahyu itu, maka semua diam. Setelah itu tiba-tiba Rasulullah SAW itu ngangkat kepala beliau, tertawa Rasulullah SAW itu. Akhirnya Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kenapa kok Anda tertawa? Maka Rasulullah SAW mengatakan, unzilat alayya suratun. Barusan tadi Allah itu menurunkan kepada saya surat dibawa sama malaikat Jibril, yaitu suratnya surat hadiah Allah kepada saya, yaitu surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dalam kondisi apa? Rasulullah itu sedang di masjid, duduk beli itu. Bahkan terkadang apa? Rasulullah itu terkadang mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril sedang tiduran. Bahkan Aisyah itu mengatakan, Aisyah sendiri mengatakan itu, Aisyah itu berbangga di atas istri-istri yang lainnya. Yaitu Aisyah itu kalau berbangga itu mengatakan, saya itu wanita istrinya Rasulullah yang paling mulia. Kenapa? Karena banyak sekali, ada 10 keutamaan Aisyah itu yang tidak dimiliki sama istri beliau yang lainnya. Disebutkan sama beliau diantaranya apa? Tidak ada seorang istri Rasulullah yang tidur satu selimut dengan beliau kemudian ketika tidur mendapatkan wahyu Allah Ta'ala kecuali Aisyah. Sehingga apa? Rasulullah sedang tidur sama Aisyah satu selimut itu. Sedang tidur itu tiba-tiba datang malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Dan itu hanya Aisyah. Sedangkan istri yang lain nggak mendapatkan. Begitu maksudnya itu Nabi Muhammad itu, beliau itu kalau mendapatkan wahyu itu semuanya dari malaikat Jibril, perantaranya itu. Cuma satu saja yang Rasulullah itu mendapatkan langsung dari Allah Ta'ala, yaitu masalah sholat. Sehingga Rasulullah SAW itu mendapatkan gelar juga dinamakan dengan mukallam atau dinamakan dengan kalimur rahman.
Nabi yang mendapatkan gelar Kalimur Rahman itu ada 3. Yaitu maksudnya apa? Nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah tanpa perantara malaikat Jibril. Kalau hampir semua nabi itu mendapatkannya itu bukan langsung dari Allah Ta'ala, tapi perantaranya malaikat Jibril. Kecuali siapa? Kecuali 3 orang. Yang pertama Nabi Adam. Ketika Allah Ta'ala mengatakan udkhul anta wa zaujukal jannata, wahai Adam, masuklah kamu bersama istri kamu ke dalam surga. Itu langsung, tapi di mana? Di surga. Yaitu di surga. Allah mengatakan itu di surga sana. Kemudian yang kedua Nabi Musa. Kalau Nabi Musa itu diajak bicara langsung di dunia tanpa perantara. Kapan? Ketika Nabi Musa itu diajak berjumpa dengan Allah di Turusina, di Turusaina. 30 hari genapkan menjadi 40 hari. Arba'ina lailatan. Nah di situ berjumpa dengan Allah Ta'ala, tetapi cuma dengar saja. Nabi Musa minta melihat Allah Ta'ala. Rabbi arini angdur ilaika, Tuhanku tolong tunjukkan bagaimana jasad engkau, saya ingin melihat wajah engkau. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, wahai Musa, ungdur ilal jabal, lihatlah ke gunung sebelah kamu itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kalau gunung masih kokoh, kamu akan melihat saya. Falamma tajalla lil jabali, ketika Allah menampakkan sedikit kepada gunung, ja'alahu daka, gunungnya hancur. Wa kharra Musa sa'iqa, setelah itu Nabi Musa pingsan, jatuh Nabi Musa, dan Nabi Musa belum melihat Allah Ta'ala. Kalau melihat Allah, semua nabi nggak ada yang bisa. Tidak ada seorang nabi pun yang pernah melihat Allah Ta'ala. Tetapi kalau yang diajak bicara langsung ada 3. Yang pertama Nabi Adam, kemudian yang kedua Nabi Musa, yang ketiga Nabi kita Muhammad SAW. Kapan Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad diajak bicara langsung ketika Isra dan Mi'raj di atas Sidratul Muntaha. Oleh itu sering sekali kalau dinamakan Kalimur Rahman. Siapa itu Kalimur Rahman? Kalimur Rahman itu ya Nabi Musa. Yaitu maksudnya apa? Nabi yang diajak bicara langsung di dunia. Nabi Musa di dunia, Allah ngomong langsung, itu hanya Nabi Musa. Sedangkan Nabi Adam, demikian juga Nabi Muhammad kan di atas langit ke-7. Sedangkan orang yang masih di dunia diajak bicara langsung oleh Allah Ta'ala itu hanya Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa dikenal dengan julukan namanya Kalimur Rahman. Ada juga julukan yang lebih tinggi dari itu. Ada Kalimur Rahman. Jadi julukan manusia itu ada banyak. Ada Nabiullah, Nabi. Ada Rasulullah, Rasul. Kemudian di atas Rasul nanti ada Ulul Azmi. Ulul Azmi itu ada, jadi tingkatan manusia terbaik itu seperti ini. Nabi yang terbaik itu Nabi. Setelah itu yang mendapatkan wahyu masa itu. Nabi jumlahnya banyak sekali, 124.000 jumlahnya itu. Dari semua Nabi itu ada yang diangkat menjadi Rasul. Jumlahnya 313-an, 313 lebih. Dari Rasul ini ada yang diangkat lagi, tingginya lagi, derajatnya dinaikkan lagi menjadi Ulul Azmi. Ulul Azmi jumlahnya 5 orang. Jumlahnya 5 orang. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Nanti dari Ulul Azmi itu ada yang diangkat lebih tinggi lagi, dinamakan dengan Kalimur Rahman. Siapa itu? Nabi Musa. Ada yang lebih tinggi lagi dari ini, dinamakan dengan Khalilur Rahman. Khalilur Rahman. Siapa itu? Nabi Ibrahim. Ittakhadallahu Ibrahim khalila. Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya. Khalil itu apa? Kekasih sejati. Kekasih sejati, yaitu cintanya itu sudah sampai mendarah daging, itu namanya khalil. Khalil itu, khullah itu lebih cinta dari mahabbah. Kalau mahabbah itu cuma sekedar cinta, tapi bisa diparalelkan. Saya bisa mencintai banyak orang. Cinta saya itu bisa menjadi banyak. Saya cinta kepada istri, cinta kepada anak, cinta kepada orang tua, cinta kepada teman. Itu tingkatannya mahabbah. Sedangkan kalau sudah tingkatan khullah itu cintanya sudah nggak bisa diparalel. Sehingga apa? Saya itu punya kekasih sejati cuma satu. Kalau saya sudah menjadikan Allah sebagai khalil saya nggak bisa punya yang lain. Sehingga khalil itu sudah cintanya sudah mendarah daging itu. Nabi Rasul yang mendapatkan gelar khalil itu cuma 2. Yang pertama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mendapatkan gelar khalil, dan itu mulia sekali Nabi Ibrahim itu, sehingga tempat tinggalnya tinggi sekali itu. Kemudian nanti di atas Nabi Ibrahim itu, di atasnya Nabi Ibrahim itu Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad itu lebih mulia? Karena Nabi Muhammad menggabungkan semuanya itu. Semua gelar wahyu itu Rasulullah dapat. Rasulullah Nabi, Rasulullah Rasul, Rasulullah Ulul Azmi, Rasulullah Kalimur Rahman, Rasulullah juga Khalilur Rahman. Jadi semua gelar itu semua Rasul ada.
Nabi kita Muhammad SAW itu punya. Tapi kalau Nabi Ibrahim dapat gelar Khalilur Rahman, tapi Nabi Ibrahim bukan Kalimur Rahman. Nabi Musa mendapatkan gelar Kalimur Rahman, tapi Nabi Musa tidak sampai derajat Khalilur Rahman. Sedangkan Nabi Muhammad itu menggabungkan semua kebaikan. Jadi semua derajat manusia itu terbaik itu Rasulullah SAW itu mendapatkan, sehingga Nabi Muhammad SAW itu manusia terbaik. Nabi Muhammad itu manusia terbaik. Kenapa? Karena semua beliau gelar itu punya. Beliau seorang Nabi, beliau seorang Rasul, beliau seorang Ulul Azmi, beliau seorang Kalimur Rahman, beliau juga Khalilur Rahman. Rasulullah SAW mendapatkan semuanya. Nah, jadi Nabi Muhammad itu di sini disebutkan wa anna Muhammad dan Rasulullah. Nabi Muhammad itu utusan Allah dari kalangan manusia. Tetapi utusan Allah ada yang lain dari kalangan malaikat, dinamakan dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu juga Rasulullah. Dan Nabi Muhammad itu sering sekali, demikian juga para nabi dan rasul itu mendapatkan gelar yang lain. Gelarnya bukan Rasulullah. Gelarnya itu Abdullahi wa Rasuluhu, hamba Allah dan Rasulnya. Jadi hamba Allah dan Rasulnya. Jadi dapat dua penamaan. Nabi itu mereka itu Abdullahi wa Rasuluhu, hamba Allah dan Rasulnya. Yaitu semua nabi itu dan Rasul itu mereka itu mendapatkan dua julukan. Yang pertama hamba Allah, julukan yang kedua mereka itu Rasul Allah, utusan Allah Ta'ala. Faedahnya apa dua julukan ini? Kata para ulama mengatakan abdun fala yu'bad wa rasulun fala yukadzab. Nabi itu atau Rasul itu pertama julukannya itu Abdullah, hamba Allah. Kalau dia hamba nggak layak untuk disembah, apalagi dijadikan sebagai anak Tuhan. Nabi dan Rasul itu manusia biasa, sehingga Nabi dan Rasul itu mereka juga makan, mereka minum, mereka buang hajat, mereka itu nikah, mereka punya anak, mereka lupa. Kenapa? Karena kodrat manusia. Rasulullah itu sebagai manusia dia akan menjalankan kodratnya sebagai manusia, sehingga ketika Nabi Muhammad itu manusia maka tidak layak untuk disembah. Tapi Rasulullah itu juga apa? Seorang Rasul itu juga Abdullahi wa Rasuluhu, gelar yang kedua Rasulullah, yaitu maksudnya apa? Fala yukadzab, sabdanya tidak boleh dilecehkan. Nah, jadi dua julukan ini nanti untuk menengahi perbedaan manusia dalam masalah ini. Kenapa? Karena dalam menyikapi Nabi dan Rasul itu manusia itu terbagi menjadi dua macam. Manusia itu menjadi dua macam. Seperti contohnya misalkan Nabi Isa. Nabi Isa itu siapa itu? Ada dua kelompok manusia yang ekstrim kanan dan ekstrim kiri dalam menilai Nabi Isa. Nabi Isa itu siapa? Bagi orang Yahudi Nabi Isa itu anak zina. Nabi Isa itu pelacur, anak pelacur. Kenapa? Maryam itu pelacur. Sehingga apa? Nabi Isa itu anak zina, anak hina. Nabi Isa itu bagi mereka, bagi orang Yahudi ekstrim kiri. Setelah itu apa? Ada orang anak Kristen yang menjadikan apa? Nabi Isa itu anak Tuhan. Coba ya, ini anak zina, orang Yahudi, orang Kristen mengatakan anak Tuhan. Coba apa itu? Ekstrimnya kan sama-sama ekstrim itu. Nabi Isa bukan hanya manusia, tapi diangkat sebagai anak Tuhan. Semuanya ekstrim semuanya itu. Terus setelah itu datanglah Islam. Islam itu pertengahan, yaitu apa? Nabi Isa itu nabi, dia itu seorang hamba Allah dan Rasulnya. Kalau hamba Allah, dia itu manusia biasa, sehingga Nabi Isa itu dilahirkan. Kenapa manusia biasa? Maka tidak layak untuk disembah. Tapi Nabi Isa itu adalah seorang Rasul, sehingga apa? Tidak layak untuk direndahkan, tidak layak untuk kita rendahkan, apalagi sabdanya kita rendahkan. Sehingga Islam itu pertengahan. Mereka itu dalam menyikapi masalah kenabian itu, Islam itu di tengah-tengah, mengatakan dengan bahwasanya Nabi dan Rasul itu mereka hamba Allah dan Rasulnya. Hamba manusia biasa, tidak layak untuk dinisbatkan kepadanya sifat-sifat ketuhanan. Demikian juga Nabi itu mereka utusan Allah Ta'ala, sehingga sabdanya itu wahyu dari Allah Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu kalau bersabda itu bukan karena hawa nafsunya, tetapi itu adalah sabda dari Allah Ta'ala, yaitu wahyu dari Allah Ta'ala. Dan kalau kita lihat orang-orang zaman sekarang itu ekstrim sekali dalam memuji Rasulullah SAW, dan itu yang bahaya. Kita itu bukan membenci orang yang mengagungkan beliau. Mengagungkan Rasul itu wajib, karena di antara syarat keimanan seseorang itu dia itu harus mencintai Rasulullah dan mengagungkan beliau. Siapa yang merendahkan beliau dinamakan dengan istihza, maka orang itu kafir. Maka di antara syarat keimanan seseorang itu dia itu harus mengagungkan Rasulullah SAW. Tapi Nabi kita Muhammad SAW pun melarang berlebihan dalam memuji, sehingga Rasulullah SAW itu melarang kita untuk itra,
Yang dilarang itu itra. Kalau sekedar muji itu harus, mengagungkan Rasul itu kewajiban itu, tetapi berlebihan itu yang nggak dibolehkan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan la tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Kalian itu jangan itra. Nah, dilarang sama Rasulullah, jangan itra. Apa itu itra itu? Itra itu mubalaghah fil madhi, berlebihan dalam memuji. Maka Rasulullah mengatakan la tuturuni, kalian itu jangan itra kepada saya, berlebihan dalam memuji saya. Innani ana Abdullah, saya itu manusia, saya itu hamba gitu. Saya itu hamba, maka jangan memuji saya itu berlebihan kayak orang Bani Israel, orang Yahudi Kristen berlebihan memuji Nabi Isa. Fakulu, maka katakanlah untuk saya, Muhammad itu adalah Abdullahi wa Rasuluhu. Nabi Muhammad itu adalah hambanya, demikian juga Nabi Muhammad itu adalah Rasulnya. Maka jangan berlebihan. Berlebihan itu yang tidak dibolehkan. Rasulullah SAW itu ketika beliau itu dipuji dengan berlebihan, Rasulullah marah itu. Rasulullah nggak terima, marah. Kenapa? Karena tidak layak Rasul itu mendapatkan sifat-sifat ketuhanan. Contohnya misalkan ada seorang sahabat memuji Rasulullah dengan julukan As-Sayyid. As-Sayyid, As-Sayyid, ya Rasulullah anta Sayyid. Ya Rasulullah, engkau itu adalah Sayyid. Kalimat Sayyidnya itu pakai alif lam. Akhirnya Rasulullah marah itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan As-Sayyidu huwallah. As-Sayyid kalau pakai alif lam itu hanya Allah. Saya tidak layak untuk mendapatkan gelar seperti itu. Kalau kita pengen memuji Rasulullah dengan Sayyid, pakainya, kalau kita belajar bahasa Arab itu namanya mudhaf ilaih, dinisbatkan Sayyidina, penghulu kami ya. Jadi nisbatnya kepada kami saja, Sayyidina, Sayyidu Bani Adam. Rasulullah mengatakan sendiri itu, ana Sayyidu Bani Adam, saya itu pemimpinnya manusia. Boleh, tapi kalau pakai alif lam As-Sayyid itu nggak boleh. Kenapa? Alif lam itu menunjukkan kesempurnaan totalitas. Maka itu kalau seandainya ada tokoh, ada kiai, ada habib, julukannya apa? As-Sayyid fulan. As-Sayyid itu nggak boleh itu. Nabi Muhammad saja nggak boleh itu. Tiba-tiba datang orang, gelarnya habib, gelarnya kiai, gelarnya apa saja, di depan ada tulisannya As-Sayyid, Al-Habib, Al ini. Pakainya al ini yang bahaya ini. Paham ya? Karena al itu menunjukkan apa? Menunjukkan kesempurnaan totalitas, nggak ada kekurangan sedikit pun. Itu namanya al. Sehingga Rasulullah melarang, jangan mengatakan saya itu As-Sayyid. As-Sayyid itu hanya Allah Ta'ala. Demikian juga ketika ada seorang sujud kepada beliau, Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu pergi ke Syam. Pergi ke Syam, mendapatkan orang Syam itu kalau ingin mengagungkan orang lain dengan cara sujud. Bukan menyembah, bukan. Sujud untuk mengagungkan. Kenapa? Karena itu kebiasaan Bani Israel zaman dulu. Seperti ceritanya Nabi Yusuf. Kita kalau baca surah Nabi Yusuf itu kan, Nabi Yusuf kan bermimpi itu, wahai Tuanku, saya melihat 11 bintang, matahari dan rembulan sujud kepada saya. Dan nanti ketika Nabi Yusuf itu membawa keluarganya, bapaknya, ibunya, saudara-saudari dibawa ke Mesir itu, akhirnya mereka itu sujud. Wa kharru lahu sujjadan. Semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Sujud apa itu? Sujud ta'zim, bukan sujudul ibadah. Sujud untuk mengagungkan, bukan untuk ibadah. Dan zaman itu dibolehkan. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani kalau sama ulama mereka sungkemnya sampai sujud itu. Sungkemnya itu sampai sujud, bukan hanya cium tangan tapi sampai sujud itu. Kalau cium tangan itu boleh. Cium tangan nggak ada masalah. Tetapi kalau sampai sungkem, sampai bungkuk sujud itu yang jadi masalah itu. Rasulullah SAW itu ketika Mu'adz bin Jabal itu datang tiba-tiba sujud. Akhirnya ditanya, wahai Mu'adz, ngapain kamu seperti ini? Maka Mu'adz cerita, wahai Rasulullah, saya itu di Syam, saya mendapatkan orang-orang Kristen itu kalau sama pendeta mereka itu sungkem mereka itu. Saya ingin mempraktikkan itu kepada engkau, wahai Rasulullah itu. Maka Rasulullah mengatakan, tidak boleh wahai Mu'adz. Demi Allah, jika seandainya lau kuntu amiran rajulan ayyasjuda li rajulin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Jika seandainya saya itu diizinkan memerintahkan orang untuk sujud kepada orang lain, saya perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Tapi itu nggak boleh wahai Mu'adz. Berarti apa? Rasulullah saja nggak mau itu diagungkan dengan cara disungkemi. Disungkem, yaitu sungkem itu masih sampai bungkuk, sampai kayak sujud itu. Itu Rasulullah itu nggak mau. Demikian juga Rasulullah SAW pun ketika masuk ke sebuah, jadi ada kumpulan orang di rumah itu. Rasulullah SAW itu pernah masuk, tiba-tiba para sahabat itu berdiri. Rasulullah itu ketika masuk para sahabat berdiri untuk apa? Untuk mengagungkan, bukan berdiri untuk menyambut. Kalau misalkan ada tamu spesial datang,
kita berdiri semuanya. Boleh nggak berdiri? Boleh jika memang tujuannya itu jabatan tangan atau untuk membantu dan yang lain. Tapi kalau kita berdiri hanya untuk mengagungkan saja, misalkan ini ada orang datang ke pintu misalkan semua berdiri itu, lah ngapain berdiri itu? Yang kita berdiri mau mengagungkan itu. Berdiri nggak salaman, nggak jabat tangan, nggak berpelukan, nggak apa-apa, cuma berdiri untuk mengagungkan itu. Lah itu yang diharamkan. Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang senang dipuji dengan cara berdirinya orang, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia nanti duduk di kursinya neraka jahanam. Berarti apa? Nggak boleh menghormati orang dengan cara berdiri. Kecuali apa? Kalau kita berdiri untuk jabat tangan, seperti Rasulullah misalkan ketika meminta datangnya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz itu sakit ketika perang terakhir, namanya perang Khandaq. Ketika selesai perang Khandaq kan orang Yahudi kan mereka menyerah. Setelah menyerah, kata mereka, kami nggak akan ikuti hukum kalian kecuali Sa'ad bin Mu'adz yang menghukum. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz suruh datang, padahal dia sakit. Maka dia itu naik onta, nggak bisa berdiri, naik ontanya itu tiduran. Kenapa? Sakit, karena terkena tombak. Jadi ulu hatinya itu kena tombak itu. Akhirnya ketika sampai ke tempat itu, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, qumu li sayyidikum, berdirilah kalian untuk menyambut Tuhan kamu itu. Maksudnya apa? Berdiri untuk menurunkan. Sayyidikum itu menurunkan Tuhan kami itu. Maka kalau kita berdiri untuk jabat tangan, demikian juga untuk keperluan apa saja boleh. Tapi kalau berdiri hanya untuk mengagungkan, tidak dibolehkan. Berarti kalau kita perhatikan itu, Rasulullah itu sangat benci terhadap pengagungan yang berlebihan, pujian yang berlebihan. Tapi kalau orang memuji Rasul itu harus, syarat kita itu mukmin kepada Rasulullah itu, kita itu harus memuji Rasulullah SAW. Tetapi bukan dengan cara memuji dengan perkara-perkara yang baru. Contohnya lagi misalkan muji Rasulullah dengan gelar kanjeng. Kanjeng itu pujian ya? Kanjeng Nabi. Kanjeng itu kan macam-macam itu, banyak namanya gelar kanjeng itu kan banyak sekali, bukan hanya itu Rasulullah kan gitu. Keris pun ada yang dijuluki kanjeng gitu, kanjeng kiai ini. Padahal kanjeng kiai itu keris gitu. Nah, dinamakan kanjeng juga itu. Maka apa? Gelar kanjeng pujian. Berarti pertanyaan di sini, kalau kita mau memuji Rasulullah itu dengan cara apa? Kita mau memuji Rasulullah itu dengan cara apa? Dengan cara sholawat. Kita sebutkan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ucapan Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk memuji beliau itu. Jangan sampai kan nggak ada depannya. Kan orang Jawa itu biasanya ada depannya dulu itu. Kan orang Jawa itu kan nggak bisa manggil namanya langsung itu. Manggilnya kan Mas, Pak, Pak D, Pak Le, ya kan, Mbak, itu kan nggak bisa langsung Muhammad, kan nggak bisa itu, ya kan, Mas Muhammad kan itu aja, pakainya Mas. Kalau langsung namanya itu nggak sopan sekali kan itu. Nah, jadi kalau depannya itu nggak ada embel-embelnya itu, kata bagi orang Jawa itu nggak sopan itu. Mosok Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda itu, masih itu apa ya, masih itu nggak sopan sekali itu, nggak punya adab gitu. Maka kita katakan enggak. Kenapa? Karena namanya memuji Rasulullah itu bukan embel-embel depannya itu. Mau mengatakan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, silahkan. Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, silahkan. Yang penting apa? Ucapan Sayyidina itu bukan pujian. Ucapan kanjeng bukan pujian. Yang mau memuji itu ucapan Sallallahu Alaihi Wasallam setelahnya. Kalau cuma kanjeng Nabi bersabda seperti ini, lah mana Sallallahu Alaihi Wasallamnya itu mana gitu? Kan banyak orang ngomong kayak gitu, kanjeng Nabi, tapi setelah Nabi nggak ada kalimat Shallallahu Alaihi Wasallamnya itu, maka percuma itu. Saya pernah punya ada teman itu seorang ustadz ceramah khutbah id itu. Setelah khutbah itu selesailah kayak khutbah kita lah itu. Akhirnya datang bapak-bapak marah itu. Ustadz itu nggak punya hormat, nggak punya adab sama Allah dan Nabi Muhammad itu. Akhirnya ditanya, lo kenapa itu? Pertama katanya, khutbah Jumat doa nunjuk Allah Ta'ala itu katanya. Kan khutbahnya kalau doa kayak gini itu, masuk Allah dicungcung itu, doa itu ngangkat kedua tangan, masuk Allah dicungcung kayak gini kan gitu. Nggak punya adab sama Allah Ta'ala itu. Kemudian yang kedua, kenapa kok nggak ada kalimat kanjeng Nabi? Kanjengnya itu kok kenapa nggak ada gitu loh? Ustadznya nggak punya adab sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya kan? Ada orang tua ngomong kayak gini, bingung juga ustadznya mau ngomong apa gitu loh. Akhirnya ya wes, saya jelaskan pelan-pelan, Pak. Rasulullah itu kalau berdoa di atas mimbar itu bukan ngangkat kedua tangan, tapi Rasul itu doanya kayak gini itu. Ya kan? Itu saja belum tentu diterima itu, ngamuk juga bapaknya itu. Wes pokoknya itu nggak ada, wes pokoknya ya pokoknya kan gitu lah. Ya, kalau dalilnya pokoknya ya berat kan gitu. Dalilnya itu pokoknya kan gitu.
Nah, jadi intinya kalau di kita memang seperti itu. Jadi kalau mau manggil seseorang itu harus embel-embelnya itu ada. Sehingga apa? Ditambahi sebuah embel-embel itu. Maka kita katakan itu kan adat kita. Memang, tetapi bagi kita dalam agama kita itu bukan pujian. Kalau mau memuji itu dengan cara membaca sallallahu alaihi wasallam. Itu cara kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan puji-pujian, perhatikan ini, hati-hati. Puji-pujian yang sering dibaca oleh masyarakat kita itu hati-hati, bahaya. Bahayanya kenapa? Karena berlebihan menisbatkan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah syair itu macam-macam. Kalau di masyarakat itu macam-macam. Ada sebuah syair itu sering sekali dibaca, saya sering dengar. Walaupun bukan antara azan dan qomat, bukan, tapi sering dibaca apalagi ketika bulan-bulan Maulud. Bait syair itu sering dibaca itu. Ada sebuah syair itu, dia mengatakan dalam syairnya itu, wa inna min darratika dunya wa ma fiha wa inna min ilmika ilmal lauhi wal qalami. Biasanya yang terakhirnya ada mi ya itu. Itu sering dibaca kalau pas manakipan misalnya itu, apa ketika maulutan. Itu sering dibaca itu syair-syair ini. Coba ucapannya dia itu. Wa inna min darratika dunya wa ma fiha wa inna min ilmika ilmal lauhi wal qalami. Perhatikan dia mengatakan wa inna min darratika, dan termasuk kedermawan engkau wahai Rasulullah, ad-dunya wa ma fiha, dunia dan seisinya. Berarti dunia dan seisinya itu karena dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba enggak main-main ini. Wa inna min ilmika ilmal lauhi wal qalami, dan termasuk ilmu engkau wahai Rasulullah ilmu lauhul mahfuz dan ilmu qalam. Ini kan bahaya. Berarti Rasul itu mengetahui perkara yang gaib kan gitu. Padahal Allah Ta'ala sendiri mengatakan dalam Al-Quran, qul, wahai Rasulullah ucapkan, lau kuntu a'lamul ghaiba, jika seandainya saya mengetahui perkara yang gaib, lastakthartu minal khairi, akan saya perbanyak berbuat kebaikan, wa ma masaniya su, dan saya tidak mungkin tertimpa mara bahaya. Itu Allah katakan dalam Al-Quran seperti itu. Sehingga Rasulullah nggak tahu perkara yang gaib kecuali setelah dikabarkan oleh Allah. Sedangkan yang di Lauhul Mahfuz Nabi nggak tahu, demikian juga malaikat saja nggak ada yang tahu. Dan itu puji-pujian kita seperti ini. Maka puji-pujian kita itu yang biasa dibikin sama manusia itu banyak yang bahaya. Cuma terkadang apa, kita itu nggak tahu. Hatta yang baca-baca saja belum tentu tahu mereka itu. Baca ngalor ngidul, suaranya lengkak-lengku. Ditanya, kamu baca apa gitu? Wah, sembuh, yang penting kayak gini kan itu. Enggak, maksudnya itu apa yang kamu baca itu? Belum tentu mereka itu tahu. Nah, kalau kita itu kan maksudnya belajar di Arab, kita tahulah bahasa Arab itu. Saya itu terkadang kalau ada orang pujian itu saya perhatikan itu. Ngomong apa sih orang itu? Itu ancur-ancuran itu maknanya itu. Kenapa? Karena ngikuti gaya lagunya itu. Misalkan lagunya ngikut dangdutan, misalkan dangdut ini dicopot, ganti bacaannya itu bacaan-bacaan yang selawatan misalkan. Akhirnya kan panjang pendeknya ikuti irama lagu kan gitu. Yang panjang jadi pendek jadi panjang, ancur semuanya itu. Saya terkadang itu lihat orang, masya Allah ini apa sih, maksudnya rusak semua itu. Kenapa? Karena mereka itu terkadang nggak tahu juga, karena mereka itu kan nggak bisa bahasa Arab gitu. Nah kalau kita tahu, terkadang apa lucu juga itu, kita itu dengar itu, masya Allah itu. Oleh itu maksudnya itu Rasulullah SAW itu beliau mendapatkan gelar yang sangat mulia sekali, yaitu Abdullahi wa Rasuluhu. Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah. Kalau seorang hamba maka tidak boleh sembah, dan Rasulullah SAW itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Kalau utusan Allah maka tidak boleh dicaci maki dan direndahkan. Sedangkan nama Rasulullah SAW ini, sedikit saya bahas masalah nama. Nabi Muhammad itu memiliki nama dua. Nama beliau itu dua. Yang pertama, jadi nama Rasul itu dua. Yang pertama, nama beliau itu Ahmad. Nama beliau itu Ahmad. Sebagaimana kata Nabi Isa, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Saya akan mengabarkan kepada kalian wahai umatku, akan datangnya seorang nabi setelah saya, namanya Ahmad. Berarti Rasulullah itu namanya Ahmad. Tapi Rasulullah itu juga punya nama yang dikenal, dinamakan kakeknya, yang menamakan kakeknya, dinamakan dengan Muhammad. Dinamakan dengan Muhammad. Berarti apa? Antara Muhammad dan Ahmad itu satu orang. Nabi Muhammad itu ya dia itu Muhammad, dia itu Ahmad. Cuma pertanyaan di sini, kenapa kok orang-orang Bani Israel, nabi-nabi terdahulu itu, mereka itu yang mereka kenal itu Ahmad. Nabi Isa demikian juga yang mereka itu mengatakan Ahmad. Najmu Ahmad ketika mereka itu menanti Nabi akhir zaman,
maka akhirnya muncul bintang, dan yang mereka tunggu itu bintang. Akhirnya keluar bintang, pertanda Nabi Muhammad itu sudah keluar. Akhirnya mereka mengatakan Najmu Ahmad, ini najmnya Ahmad, bintangnya Ahmad. Lah kenapa kok yang dikenal itu Ahmad? Padahal namanya beliau itu, nama beliau yang dinamakan ketika beliau dilahirkan itu namanya Muhammad. Apakah beda antara Muhammad dan Ahmad itu? Muhammad dan Ahmad itu sama. Ya dia satu orang saja itu. Tapi pertanyaan, kenapa orang-orang Bani Israil itu lebih mengenal nama Ahmad daripada Muhammad? Karena sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, orang yang namanya Muhammad itu hampir gak ada. Sehingga orang yang namanya Muhammad itu satu-satunya Nabi Muhammad itu pertama kali. Di Arab nggak dikenal, hatta di negeri Arab, ya, hatta di negeri Arab nggak dikenal namanya Muhammad, nggak dikenal namanya Muhammad. Walaupun ada beberapa orang sebelum itu ada Muhammad, tapi nggak dikenal. Yang dikenal di kalangan orang Arab itu nama Ahmad. Kalau nama Ahmad banyak sekali. Kenapa terkenal nama Ahmad itu? Sehingga orang Arab, hatta orang Arab pun mereka itu lebih mengenal nama Ahmad daripada Muhammad. Jadi nama Muhammad itu yang tenar itu ya karena Rasulullah SAW itu dilahirkan. Sedangkan zaman dahulu itu yang dikenal itu nama Ahmad itu yang lebih terkenal. Sehingga orang Yahudi, demikian juga orang Islam, demikian juga itu biasa nama Ahmad itu sudah nggak masa itu nggak asing di telinga mereka itu. Nama Ahmad itu sudah biasa terkenal. Tetapi kalau nama Muhammad itu baru Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi nggak ada bedanya. Terus kalau ditanya lagi misalkan, terus bedanya apa Muhammad dan Ahmad itu? Beda nggak itu antara Muhammad dan Ahmad itu? Ini kalau kita belajar bahasa Arab, ini saya sedikit jelaskan itu. Kalau kita belajar bahasa Arab itu, Ahmad itu dinamakan dengan isim tafdil. Namanya itu isim tafdil. Ahmad itu yang lebih terpuji. Yang lebih terpuji. Itu namanya Ahmad. Ahmad, misalkan Ahmad. Jadi kalau bahasa Arab itu kita pengen mata lebih, itu pakainya wazannya af'al. Ana aktsaru minka malan. Aktsaru, saya itu orang yang lebih banyak hartanya daripada kamu. Jadi aktsaru, akbaru, Allahu akbaru, Allah yang paling, ya itu, yang lebih besar. Jadi itu kalau pengen melebihkan itu pakainya wazannya af'al. Jadi Ahmad manusia yang lebih mulia, lebih terpuji daripada yang lain. Itu kalau itu namanya Ahmad. Kalau Muhammad itu dipuji, yaitu maf'ul itu dipuji, dipukul, dipuji, dimakan, nah itu. Sehingga kalau Muhammad itu artinya dipuji, terpuji, terpukul, dipuji. Maksudnya itu menunjukkan dia itu objek itu, objek pujian. Yaitu apa? Karena dipuji sama orang banyak. Jadi kalau Ahmad itu yang paling terpuji daripada yang lain. Kemudian kalau Muhammad itu karena orang-orang lain itu memujinya. Karena orang-orang lain itu memujinya. Jadi ada Ahmad, ada Muhammad. Nanti kalau kita jelaskan lagi, kalau Ahmad itu sifat zatiyah, yaitu Rasulullah itu serat zatnya itu mulia, terpuji. Ada orang muji maupun tidak, itu namanya Ahmad. Kalau Muhammad itu, Rasul itu menjadi mulia karena banyaknya orang yang memuji. Nah, itu jadi seperti itu. Nah, jadi intinya kalimat Ahmad dan Muhammad itu sama-sama apa? Ya orang yang terpuji. Orang yang terpuji, baik Muhammad maupun Ahmad. Dan Muhammad dan Ahmad itu semuanya Rasulullah SAW, yaitu yang mendapatkan itu ya Nabi Muhammad, gak ada bedanya. Walaupun Nabi Isa itu menggambarkan Nabi akhir zaman itu namanya Ahmad, sedangkan yang dilahirkan itu namanya Muhammad, tidak beda. Kenapa? Nama Muhammad dan Ahmad itu satu orang, sehingga sama, tidak ada bedanya. Terus mengatakan wa dalilu syahadati anna Muhammad Rasulullah, dan dalil bahwasanya Muhammad itu utusan Allah Ta'ala. Jam berapa ini? Apa ini? Setengah? Apa ini? Kemudian sedikit saya bahas sedikit, maksudnya tambahan saja. Nanti insya Allah tentang ayatnya, kemudian makna dari syahadat Muhammad Rasulullah kan kita bahas pertemuan berikutnya. Nah, jadi intinya gini, kita untuk sampai kepada Allah itu nggak bisa langsung, harus melewati perantara. Kenapa? Karena Allah itu punya perantara. Perantaranya siapa? Rasul. Perantaranya itu Rasul. Kita sampai kepada Allah itu lewatnya perantara. Tapi perhatikan ini, perlu saya bahas di sini.
perantara itu ada dua macam. Pertama, perantara yang tidak dibolehkan sampai kepada Allah. Perantara sampai kepada Allah itu ada dua. Pertama, perantara yang tidak dibolehkan. Siapa yang menetapkan perantara ini kafir, nggak sembarangan itu, malah dia itu musyrik, kafir. Kemudian yang kedua, perantara yang harus dijalankan. Dan siapa yang tidak menetapkan yang kedua ini kafir juga. Coba perhatikan ucapan saya ini sekarang. Ada seorang ulama yang mengatakan, man athbatal wasilata faqad kafar. Siapa yang menetapkan perantara kepada Allah, dia kafir. Waman ankaral wasilata faqad kafar. Dan siapa yang mengingkari perantara kepada Allah, kafir juga. Coba perhatikan ini ucapan saya itu. Siapa yang menetapkan perantara kepada Allah, kafir. Dan siapa yang menolak perantara kepada Allah, kafir. Pertanyaan terus, yang benar yang mana ini? Menetapkan kafir, menolak kafir. Terus yang benar yang apa itu? Siapa yang menetapkan perantara kepada Allah, kafir. Siapa yang menolak perantara kepada Allah, kafir. Maka pertanyaan terus, gimana yang benar itu? Maka kita katakan perantara kepada Allah itu ada dua. Perantara itu ada dua. Yang pertama, perantara ilmu. Kita untuk sampai kepada Allah, ilmu Allah itu lihatnya perantara. Kalau itu harus, siapa yang tidak menetapkan ini, kafir dia itu. Maka apa? Kalau kita ingin mendapatkan ilmu Allah, wahyu Allah, lewatnya perantara. Siapa itu? Malaikat Jibril. Setelah itu malaikat Jibril sampai ke Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sampai ke sahabat, sahabat tabiin, terus sampai ke kita. Harus ada jalurnya. Dari mana kamu dapat? Kalau ada orang mengatakan, enggak, saya enggak butuh perantara ini, saya langsung ngambilnya dari Allah, sampai dapatnya wangsit saya itu, ilmu laduni saya itu, saya enggak butuh perantara ini. Akhirnya apa? Saya semedi di gua, tiba-tiba dapat wangsit dari Allah Ta'ala misalkan. Nah, ini kafir orang seperti ini. Kenapa? Karena tidak mungkin sampai kepada Allah tanpa perantara Rasul, nggak mungkin. Berarti apa? Berarti yang harus kita tetapkan perantara kepada Allah itu perantara ilmu. Yang kedua, perantara ibadah. Saya mau sholat, saya mau berdoa, saya mau bernazar, saya mau nyembelih, lewat perantara dulu. Perantaranya siapa? Allah harus punya perantara. Kalau saya nyembah Allah langsung, saya banyak dosa itu, mungkin nggak diterima. Maka saya lewat perantara dulu. Menetapkan perantara dalam masalah ibadah, maka itu musyrik. Itu syirik mereka itu. Sehingga kalau orang kafir Quraisy itu, kalau mereka menyembah patung, bukan berarti mereka itu yang dituju patung itu, bukan. Mereka itu yang dituju Allah. Tapi mereka mendekati patung, patung itu dibikin untuk mengenang jasa orang soleh yang meninggal. Karena orang soleh itu kan dekat sama Allah Ta'ala. Akhirnya mereka bikin patung supaya rohnya itu hinggap di patung itu. Akhirnya nanti kalau mereka sholat, mereka menyembelih kepada patung itu, harapannya apa? Biar rohnya orang yang mati yang soleh itu menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Sehingga kalau mereka diingkari peribadatan mereka, mereka mengatakan, mana buduhum, wahai Muhammad, siapa yang menyembah patung ini? Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kita datang kepada patung, pohon, kuburan orang soleh. Tujuannya apa? Supaya mereka itu menyampaikan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Kalau kita doa minta sama Allah langsung, kita banyak dosa, mungkin gak diterima. Terus bagaimana caranya? Datang ke kuburnya Rasulullah, minta sama Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, tolong doakan saya supaya Allah ngasih saya anak. Nah, caranya seperti itu. Berarti apa? Saya pengen punya hajat kepada Allah, ibadah sama Allah Ta'ala, tapi lewat perantara. Kalau seperti ini apa? Syirik. Nah, berarti perantara itu ada dua. Perantara dalam ilmu itu harus, tidak mungkin sampai kepada ilmu Allah tanpa perantara malaikat, perantara Nabi Muhammad, perantara sahabat, nggak bisa tanpa itu. Kemudian yang kedua, perantara dalam ibadah. Kalau perantara dalam ibadah, maka itu hukumnya syirik. Perantara dalam ibadah hukumnya syirik, tidak dibolehkan. Ya, sampai di sini pembahasannya. Nanti insyaallah kita lanjut tentang ayatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nanti kita bahas pertemuan berikutnya sampai mana syahadat. Maknanya syahadat itu apa sih? Maknanya syahadat itu nanti ada 4 poin. Orang yang dinamakan syahadat Muhammad Rasulullah itu ada 4 poin. Siapa yang meninggalkan 1 dari 4 ini maka nggak sempurna. Yaitu tidak sah. Syahadat dia kepada Rasulullah tidak sah. Ya, sampai di sini. Ini ada hadiah 2. Jalan golongan yang selamat, harapan.
Ada dua. Pertanyaan pertama, apa ya? Syahadat itu kan ada dua, syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah. Dari dua kalimat syahadat ini kita fahami supaya amal kita diterima oleh Allah itu ada dua syarat. Diambil dari dua kalimat syahadat ini. Syaratnya apa supaya amal kita diterima? Ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan ittiba. Kalau ikhlas konsekuensinya apa? Ikhlas itu karena melakukan ibadah hanya karena Allah. Iya benar itu. Tapi konsekuensi dari apa? Kan kita tadi matan dua kalimat syahadat itu memiliki dua syarat diterimanya amal. Yang pertama kan ikhlas. Itu konsekuensi dari saya tenang yang ibu gimana? La ilaha illallah. Maksudnya apa itu? Kalau kita meyakini Allah itu sesembahan esa, berarti apa? Tujuan kita ibadah itu hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, ittiba, ngikuti Rasulullah. Konsekuensi dari ya, kalau la ilaha illallah sudah selesai, itu namanya ikhlas. Kemudian ada ittiba, konsekuensi dari syahadat apa? Muhammad dan Rasulullah. Kalau kita meyakini Nabi Muhammad itu utusan Allah, berarti kalau kita ingin sampai kepada Allah, lewatnya utusan itu, lewatnya Rasulullah SAW. Masya Allah. Nanti diambil bu. Pertanyaan berikutnya, ini yang terakhir saya sampaikan tadi itu. Siapa yang menetapkan wasilah dia kafir. Siapa yang menolak wasilah dia kafir. Wasilah apa itu? Nah, gimana? Enggak, satu dulu. Siapa yang menetapkan wasilah dia kafir. Apa itu? Siapa yang menetapkan wasilah maka dia kafir. Wasilah apa ini? Ya, dinamakan wasilah ibadah, yaitu siapa yang beribadah kepada Allah dengan perantara maka dia kafir. Yang kedua, siapa yang menolak wasilah maka dia kafir. Wasilah apa itu? Wasilah ilmu. Maksudnya siapa yang dia itu pengen mengambil ilmu Allah tanpa perantara wasilah itu, tanpa perantara Rasul Allah Ta'ala, maka dia kafir. Karena ilmu Allah gak bisa langsung kepada kita. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.